Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Idam Edu. Masih bersama Pak Idam. Kali ini Pak Idam ingin menyampaikan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober. Kira-kira ada yang tahu tidak arti penting dan sejarah peristiwa Sumpah Pemuda? Yuk kita simak penjelasannya pada video pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kemudian, setelah menyaksikan atau menyimak video kali ini, kalian bisa mengetahui arti penting dan peristiwa Sumpah Pemuda. Kalian tentunya tidak asing lagi ya dengan lagu ini. Iya, tepat sekali, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, karya Elmanik. Yang liriknya kurang lebih adalah seperti pada lagu berikut ini. Arti penting dari Sumpah Pemuda. Sumpah berarti ikrar atau janji. Kemudian pemuda adalah orang yang masih muda, sehingga pengertian Sumpah Pemuda adalah ikrar atau janji oleh para pemuda. Janji untuk apa? Janji untuk bersatu, karena pada waktu itu bangsa Indonesia masih dalam suasana penjajahan. Selanjutnya, bentuk perjuangan bangsa Indonesia waktu itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu untuk periode sebelum tahun 1908 dan periode sesudah 1908. Yang pertama berkaitan dengan periode sebelum tahun 1908. Pada periode ini, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Contohnya, pemuda Sumatera berjuang sendiri, pemuda Jawa berjuang sendiri, dan lain-lain. Perjuangan ini karena masih bersifat kedaerahan, tidak begitu berhasil untuk mengusir penjajah, sehingga perlu adanya perjuangan yang lebih besar lagi. Kemudian masuk pada periode sesudah 1908. Perjuangan setelah periode 1908 adalah perjuangan yang sudah bersatu. Rakyat Indonesia sudah sadar akan adanya persatuan dan kesatuan. Mulai lahir organisasi seperti halnya Budi Utomo, Industri Partij, dan yang lain sebagainya, merupakan kesadaran bahwa Indonesia sudah saatnya untuk bersatu. Kemudian adanya perkumpulan pemuda. Sesudah periode 1908, pemuda-pemuda Indonesia sudah sadar akannya kesatuan, persatuan. Sebelum adanya Sumpah Pemuda, Indonesia sudah mengenal adanya perkumpulan pemuda seperti halnya Yong Java, kemudian ada Yong Minahasa dari Sulawesi, dan Celebes juga dari Sulawesi, ada Yong Sumatra Pon dari pemuda Sumatera, dan ada juga Yong Ambon, pemuda dari Ambon, dan lain sebagainya, masih banyak lagi di daerah-daerah Indonesia. Kemudian adanya peristiwa ataupun Sumpah Pemuda, urut-urutannya ataupun rangkaian terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu diawali dengan pemuda belum bersatu. Karena pemuda belum bersatu tidak berhasil mengusir penjajah, akhirnya menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kemudian menyelenggarakan kongres yang kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yang pertama diketuai oleh Muhammad Tobroni. Hasil kongres yaitu semua perkumpulan pemuda bersatu ke dalam organisasi pemuda Indonesia. Kemudian Kongres Pemuda kedua perlu segera disiapkan.
Kemudian Kongres Pemuda yang kedua pun akhirnya diselenggarakan, diketuai oleh Sukondo Joyopuspito. Hasil kongres dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda yang berbunyi kurang lebih, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi dari Kongres Pemuda. Dan pada Kongres Pemuda yang kedua, diperdengarkan lagu Indonesia Raya pertama kali oleh Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola. Lagu Indonesia Raya ini yang akhirnya disepakati menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya sampai saat ini masih diperdengarkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dari video pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan. Yang pertama berkaitan arti penting Sumpah Pemuda adalah janji untuk bersatu. Karena pemuda yakin, bangsa Indonesia yakin bahwa ketika kita bersatu, kita akan menjadi semakin kuat. Dan beratnya perjuangan untuk melawan penjajah membuat kita sadar jika kita wajib menghargai jasa para pejuang. Dengan cara kita rukun, kita bersatu, dan kita selalu bisa berprestasi untuk memajukan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat Pak Idham sampaikan. Jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.